Halo rekan traders, kembali lagi di channel Analisa Saham JD. Ya, pada kesempatan kali ini di awal tahun 2021, kita akan membahas market outlook untuk sepanjang 2021 ini ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa lebih sukses lagi, cuannya lebih berlimpah dan paling penting lagi ada diberikan kesehatan yang baik. Oke, 2021 kita akan bahas. Di sini saya kasih judul Riding a Roller Coaster. Ya, kenapa dikatakan roller coaster? Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Oke, bagi yang belum subscribe bisa subscribe ya channel kita Analisa Saham JD. Kemudian kita juga ada IG kita. Nah, bisa di follow financuan.id. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa follow kita punya IG dan juga melihat rekomendasi-rekomendasi kita di sana. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita lihat 2021, kita review sedikit tahun 2020 kemarin. Kita lihat pada penutupan terakhir akhir tahun IHSG ditutup di level 5979 atau terkoreksi 57 poin. Ya, jadi kalau kita lihat secara overall, secara bulanan sih IHSG naik sekitar 3,38% ya. Nah, ini emang kenaikannya mungkin tidak terlalu signifikan ya untuk bulan Desember. Ya, kenapa demikian? Karena kita lihat di November kemarin itu udah naik hampir 8-9%. Jadi wajar sih kalau kita lihat di bulan Desember itu kenaikannya tidak terlalu signifikan lagi. Nah, kemudian kita juga dilihat di minggu terakhir, ternyata IHSG kita malah minus 3% ya. IHSG kita malah minus 3%. Nah, ini menunjukkan ternyata di akhir tahun tidak terjadi window dressing ya atau Santa Claus rally yang ya sebenarnya udah diharapkan oleh banyak orang. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, ternyata kalau kita lihat itu ada berbagai peristiwa-peristiwa, ada berbagai kejadian yang membuat IHSG kita terkoreksi. Di antara satunya adalah kecemasan akan mulai berkembangnya lagi virus yang baru ya, perkembangan virus varian baru dari COVID-19. Kemudian secara year to date kita lihat IHSG masih minus 5%. Jadi secara tahunan overall 2020 kemarin IHSG masih minus 5,09%. Ya, ini sebenarnya udah cukup lumayan kalau kita lihat dari awal tahun IHSG sempat dianjlok-anjlok parah sampai minus sampai 30 apa 40% ya kurang lebih. Nah, kemudian ini udah mulai recover mulai dari April sampai November Desember kemarin sehingga kita akhirnya hanya ditutup minus 5,09%. Walaupun kalau kita lihat dibandingkan dengan Amerika dan beberapa bursa lain di dunia, mungkin mereka malah udah plus ya, udah mencapai new high gitu. Tapi kalau kita lihat bursa kita masih minus. Nah, positifnya adalah mungkin di tahun 2021 mungkin bakal bisa lebih baik performanya. Nah, ini kita akan lihat di 2021 apa sih tantangan dan harapan yang bakal kita hadapi di tahun 2021 ini. Ya, jadi kita lihat tahun 2001 ini pasti ada berbagai tantangan yang bakal kita hadapi dan juga ada harapan-harapan yang semoga bisa membuat IHSG kita naik menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan tentu adalah perkembangan COVID ya. Perkembangan COVID ini ya, harus diwaspadai karena di berbagai negara di Eropa khususnya itu udah ditemukan varian baru, bahkan pemerintah juga udah melarang kedatangan WNA dari luar negeri masuk ke Indonesia dan beberapa negara di Eropa juga sudah melakukan lockdown. Nah, ini membuat perkembangan virus corona itu cukup mengkhawatirkan dan membuat kita punya bursa kita kemarin di akhir tahun cukup bergejolak. Nah, ini kalau kita perhatikan di tahun 2021 ini kalau perkembangannya terus berkembang yang tidak ada ditemukan itu. Jadi kalau kita lihat tahun 2021 ini kalau pengembangan virusnya terus berkembang biak, semakin parah, bahkan tidak mungkin nanti bakal ada kelanjutan atau yang dikatakan second wave dari COVID ini. Nah, ini kalau kita nggak pengen ini berulang ya. Nah, tapi kalau kita takuti kalau ini bakal terulang lagi, history repeat ya. Kalau kita lihat history bisa berulang kembali, nah bukan tidak mungkin tahun 2021 bakal kembali mengulangi apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Yang berikutnya ini adalah PSBB ya. Nah, ini otomatis ketika
virus tambah parah ya, dia punya tingkat infeksinya semakin menyebar, mau nggak mau tentu pasti negara kita juga akan melakukan lockdown atau PSBB. Nah ini yang bakal ditakuti oleh semua orang ketika PSBB kembali, ekonomi lumpuh, pertumbuhan ekonomi kita juga anjlok, roda ekonomi nggak berputar, maka otomatis kita akan kembali ke siklus yang sama seperti yang terjadi di tahun 2020. Nah, berikutnya yang kita perhatikan adalah vaksin ya. Kita ketahui semua bahwa vaksin udah mulai masuk di Indonesia, bahkan di beberapa negara, di Amerika juga udah mulai menyuntikkan warganya dengan vaksin COVID-19. Cuma yang bakal menjadi pertanyaan adalah seberapa efektif sih vaksin ini akan bekerja gitu. Dan kemudian jika menghadapi varian baru ini, apakah vaksin ini mampu meredam atau mensterilkan virus yang baru gitu. Kalau ternyata vaksinnya menimbulkan efek samping yang negatif, yang cukup jelek atau tidak mampu menghadapi varian baru, maka bukan tidak mungkin berarti kita bakal menuju ke zero lagi, mulai dari awal lagi untuk memproduksi vaksin baru yang untuk menghadapi virus yang baru ini gitu. Berikutnya yang kita perhatikan adalah pertumbuhan GDP ya. Nah, kita lihat GDP kita harapkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan dirilis GDP Q4 kuartal 4 yang tahun kemarin. Nah, diharapkan ketika kita punya GDP udah membaik ya. GDP kita bisa membaik dari kemarin dari minus 3,5 mungkin bisa balik ke 0 atau bahkan positif gitu. Nah, ini bakal menjadi katalis untuk pergerakan bursa kita ke depannya, di mana perkembangan ekonomi kita bakal mampu untuk naik berkembang lebih bagus lagi. Oke, berikutnya ini adalah Tesla ya. Seperti kita tahu, Tesla berencana untuk membuka pabriknya di Indonesia dan mereka akan datang untuk meninjau situasinya di awal Januari ini. Nah, ini tentu akan menjadi katalis positif untuk perkembangan industri otomotif, khususnya mobil listrik ya, dan juga komponen-komponen pendukung lainnya. Nah, kalau Tesla jadi berinvestasi di Indonesia, nah ini pasti bakal menjadi katalis yang bagus buat bursa kita. Nah, berikutnya adalah SWF ya, ini dana pengelolaan investasi nasional. Nah, di mana beberapa negara udah menanamkan modalnya di sini, menanamkan dananya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, dana ini kalau pengerjaannya dikelola dengan tepat, disalurkan dengan tepat, maka ini bakal menjadi satu dana yang luar biasa untuk membangun perekonomian kita. Nah, ketika ekonomi kita bertumbuh, nah ini pasti bakal meningkatkan perekonomian kita dan otomatis juga akan meningkatkan pergerakan dari IHSG kita ke depannya. Jadi kita harapkan SWF ini dapat berjalan dengan baik ya, tidak ada halangan lagi, tidak ada tantangan kayak seperti demo penolakan Omnibus Law dan sebagainya, karena SWF ini adalah salah satu produk turunan dari Omnibus Law. Jadi ketika ini udah mampu direalisasikan dengan baik, otomatis saham-saham yang bergerak di sektor konstruksi dan properti juga, nah itu pasti juga akan ketiban efek positifnya. Nah, secara teknikal kita lihat di sini ya, kita lihat IHSG kita ini adalah awal 2019 ke 2020 ya, jadi akhir ya, di sini ada dari akhir 2019 sampai 2020. Di sini kita lihat juga mengalami pola yang sebenarnya hampir mirip, yaitu pada akhir Desember kemarin itu malah ditutup turun. Kemudian awal Januari yang diperkirakan bakal menjadi January effect hanya berlangsung hanya 2 hari, dan kemudian IHSG terus turun sehingga mencapai puncaknya di Maret kemarin. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahwa level MA20 yang harus dijaga ya. Jadi ketika IHSG jebol MA20, nah ini bakal menjadi satu warning buat kita semua bahwa kemungkinan tren bakal berubah. Nah, di 2020 ini kita juga lihat pola yang sama hampir kelihatan lagi ya. Ketika IHSG tidak mampu menembus high dia kemarin di 6.200, nah IHSG di sini di akhir tahun mulai turun. Nah, mulai turun di sini dia mulai menyentuh angka MA20 ya. Mulai menyentuh indikator moving average MA20. Nah, ini bakal menjadi warning buat kita. Ini ada di level 59
5959. Nah, kalau ini jebol, maka ini ada peluang ini untuk turun ke bawah ya. Nah, ini kita bakal perhatikan, bakal menjadi sinyal lagi buat kita untuk berjaga-jaga ke depannya. Apakah IHSG kita mampu bertahan atau bakal jebol di MA20 dia. Nah, maka jadi MA20 menjadi sinyal untuk kita untuk exit atau kembali masuk ke market. Nah, secara monthly kita lihat IHSG di sini ada pola ya. Di sini namanya pola broadening triangle atau megaphone ya. Jadi kita lihat di sini apa sih pola broadening ini, broadening triangle atau megaphone. Nah, ini adalah pola di mana akan terjadi volatilitas yang besar. Jadi ketika harga naik, ini membuat namanya, ini seolah-olah ini udah break high, tapi ini membuat namanya bull trap ya. Kemudian dia break lagi di sini, kemudian ini balik mantul lagi. Begitu juga ketika dia turun, ini bikin new low, kemudian bikin nama low bear trap ya, dia turun, kemudian dia mantul lagi, dia naik ke atas, kemudian dia mantul lagi ke bawah, seperti itu. Jadi dia bergerak dalam satu range yang cukup besar. Nah, ini adalah satu pola yang cukup ekstrim ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka dia mungkin ada peluang kalau dia bakal naik ya. Di sini kalau dia naik, dia bakal naik ke sini, mungkin bisa menembus high yang kemarin. Tapi karena ini adalah bull trap, kemudian dia akan turun lagi ke sini, ke bawah ke sini, baru kemudian dia akan naik lagi seperti itu. Nah, ini adalah satu pergerakan yang cukup ekstrim yang bakal terjadi di tahun 2021 ya. Ini makanya saya katakan kenapa 2021 akan menjadi sebuah roller coaster, karena pergerakan 2021 ini adalah pergerakan yang bakal volatilitas cukup tinggi ya. Nah, dari kita lihat sumbernya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, IHSG kita bakal bergerak dalam volatility yang cukup tinggi. Ya, volatility cukup tinggi artinya range dia pergerakan yang cukup besar. Kemudian untuk level resisten dia, yang pertama kita bakal melihat IHSG mungkin akan menuju ke 6.500 sampai 6.700 untuk high tertinggi dia tahun ini. Ya, saya perkirakan dia bakal menuju ke sana, baru kemudian dia akan turun. Ya, jadi mungkin level 6.200 mungkin bakal ditembus. Kapannya nanti kita akan coba lihat lebih detail lagi, tapi untuk secara garis besar saya lihat level yang bakal dituju untuk tahun ini adalah 6.500 sampai 6.700. Nah, kemudian untuk low-nya, untuk level support yang pertama kita lihat dia bakal menuju ke 5.700 sampai 5.500. Nah, kalau ini pun dijebol, maka dia ada peluang untuk turun sampai 4.500 sampai 4.600 ya. Nah, kalau kita ngikuti pola yang tadi, maka dia bakal turun hingga menuju ke 3.900 ke bawah. Dia akan break low, baru kemudian dia bakal naik rebound lagi. Nah, apa yang bisa kita perhatikan adalah bahwa ketika hal itu terjadi, maka kita harus mempersiapkan dana kita dengan sebijaksana mungkin. Karena ketika terjadi koreksi besar, itu adalah peluang buat kita untuk memperoleh profit yang sangat besar, seperti yang sudah terjadi di tahun 2020 kemarin. Jadi ketika ada koreksi yang besar, ketika ada crash lanjutan, maka ini adalah kesempatan buat kita untuk entry, untuk masuk di bursa dengan posisi yang cukup besar, supaya kita bisa memperoleh profit yang gede gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan koreksi yang ada, cuma karena kita tahu bahwa koreksi ini hanya bakal berlangsung dengan cepat ya, apalagi kemudian kita hanya dibatasi ARB 7%, sehingga rata-rata penurunan IHSG itu nggak bakal lebih dari 5%. Jadi ketika kita lihat tahun lalu itu ketika minus 5%, itu IHSG kita di hold ya, di suspend, kemudian dibuka lagi, dan itu pun ketika ada dibuka itu pun penurunannya udah nggak seberapa lagi, bakal udah bolak-balik antara 4, sekian sampai 5% lebih gitu. Jarang yang turun terus sampai 6-7% secara totalan IHSG-nya. Jadi secara itu sih nggak terlalu menakutkan ya, dibandingkan ketika IRB-nya minus 25%. Jadi demikian ya untuk summary kita buat tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan
eh, trading plan-nya ya seperti apa. Terus ikuti channel kita untuk mengikuti terus update-update terbaru dari kita supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan momen-momen yang ada, kesempatan buat baik itu untuk entry maupun untuk keluar dari market. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share videonya jika Bapak Ibu suka. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di edisi berikutnya. Oke, sampai ketemu, happy cuan, dan semoga sukses selalu.